Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Ahmad. Saya mahasiswa program studi S1 Statistika semester 3 Universitas Negeri Gorontalo. Kembali lagi dalam video penugasan mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu dalam materi Sejarah Ilmu Peluang. Nah, di sini saya dan rekan saya Afrianto Pratama Roman Kasim akan menjelaskan materi tentang sejarah dari ilmu peluang itu sendiri. Kemudian sejarah ilmu peluang ini yang akan kami jelaskan terbagi dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama, 4 submateri, yaitu yang pertama tahapan prasejarah pada tahun 1660 sampai 1750. Kemudian tahapan kedua yaitu tahap pengantar inferensi dan awal statistika matematika, itu pada tahun 1750 sampai 1821. Kemudian tahap ketiga yaitu sosialisasi statistika dan perkembangan korelasi dan model statistik. Kemudian pada tahap yang keempat yaitu tahap statistika modern pada tahun 1900 sampai 1950. Kemudian untuk 2 poin pertama dari materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Afrianto Pratama Warman Kasim. Yang pertama yaitu teori sejarah ilmu peluang. Teori peluang sendiri sudah dikenal sejak 300 tahun yang lalu atau pada abad ke-17. Beberapa ilmuwan seperti Pascal, Laplace, Fermat, dan Gauss mengkaji bagaimana permainan khususnya judi jika dihitung nilai kemungkinannya. Mereka mengkaji nilai peluang bukan untuk berjudi, melainkan untuk mengembangkan teori peluang menjadi suatu ilmu pengetahuan. Menurut Stigler pada tahun 1986, metodologi dan teori statistik dan peluang yang saat ini dikenal sebagai statistika modern merupakan hasil rintisan dari perkembangan yang terjadi pada waktu yang lalu melalui beberapa tahapan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tahap prasejarah, di mana pada tahun 1660 sampai dengan 1750. Pada saat ini terjadi perkembangan penting dalam sejarah teori peluang. Tahapan ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu yang dimulai pada tahun 1654 sampai dengan 1655 oleh pakar filsafat Jan Hawking, disebut sebagai periode emergence. Periode ini adalah awal dari teori peluang yang banyak dalam sejarah. Tercatat sejumlah tokoh yang berperan mengembangkan konsep awal probabilitas, di antaranya Girolamo Cardano. Melalui pengalamannya bermain judi, dia membuat metode untuk memenangkan permainan probabilitas. Kemudian dia rangkum dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Aleae atau Book on Games of the Change. Yang terjadi pada periode ini adalah korespondensi antara Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662 dan Pierre Fermat pada tahun 1601 sampai dengan 1665 tentang persoalan matematika yang berhubungan dengan pengetahuan data. Teori peluang sederhana dikembangkan dan dipercaya oleh peneliti-peneliti seperti Dr. Bernoulli pada tahun 1664 sampai 1705 dan Abraham de Montfort pada tahun 1660 sampai 1784. Pada periode tahun 1708 sampai dengan 1718, hasil yang peluang dalam perkembangan statistika adalah penemuan Bernoulli sebagai berikut. Yang pertama, hukum bilangan lemah atau weak law of large number, versi yang pertama yang dikenal dengan teorema Bernoulli. Yang kedua, memperjelas aturan umum kalkulus peluang. Yang ketiga, yang pertama kali menyatakan bahwa dugaan subjektif tentang peluang adalah sangat bergantung pada tingkat pengetahuan individu. Pada periode terakhir dari tahapan ini, yaitu antara 1718 dan 1738, de Montfort berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Bernoulli dengan berhasil membuktikan pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial untuk peluang sukses yang bersifat umum. Untuk yang kedua yaitu tahapan pengantar inferensi dan awal statistika matematika pada tahun 1750 sampai dengan 1821. Pada tahapan ini terjadi 2 rangkaian kegiatan besar statistika yang dilakukan secara terpisah, tetapi pada akhirnya dikenal dengan sintesis Gauss-Laplace yang kemudian akan menjadi landasan dari apa yang dikenal sebagai statistika matematika.
Rangkaian kegiatan pertama meliputi rangkaian perkembangan metode kuadrat terkecil untuk estimasi koefisien dalam sistem persamaan linear atau SPL. Sedangkan rangkaian kegiatan kedua adalah perkembangan inferensi berbasis peluang yang merupakan pengembangan dari penelitian Bernoulli dan De Moivre. Perkembangan 50 tahun setelah penemuan itu dimulai oleh dua pakar Inggris, yaitu Thomas Simpson pada tahun 1710 sampai dengan 1761 dalam makalahnya pada tahun 1755 yang kemudian diikuti oleh Thomas Bayes itu pada 1702 sampai dengan 1761 pada tahun 1764. Teorema Bayes menjawab semua masalah yang ditemukan oleh Bernoulli maupun De Moivre, yaitu menunjukkan bagaimana menjawab parameter P berdasarkan data yang dengan alasan probabilistik. Adapun dua kontribusi utama Laplace dalam teori peluang adalah pengenalan tentang transformasi kuasa matematik seperti fungsi pembangkit momen dan fungsi karakteristik, dan yang kedua teorema limit versi pertama. Pada tahun 1810 Laplace menemukan suatu bentuk umum teorema limit pusat tentang pendekatan distribusi normal terhadap distribusi sampling, harga rataan maupun jumlah pada sampel yang diambil dari semparan distribusi. Pada tahapan ini, perkembangan teori peluang berhubungan dengan evolusi pendekatan statistik umum untuk mengombinasi amatan melalui metode kuadrat terkecil. Mayer dibantu dengan Ruggiero Giuseppe Boscovich pada tahun 1711 sampai dengan 1787 yang memperkenalkan pengertian prinsip mengombinasi. Pada tahun 1787 Laplace mereduksi persamaan linear dengan mengombinasikan melalui cara yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan Mayer. Pada tahun 1805, Marie Legendre pada tahun 1752 sampai dengan 1833 menggunakan prinsip minimisasi statistik dan membangun dengan tunggal suatu himpunan persamaan tereduksi yang dapat menghasilkan estimasi koefisien berdasarkan kombinasi amatan-amatan. Hal ini disebut dengan metode kuadrat terkecil. Pada tahun 1810, Laplace membuktikan bahwa teorema limit pusat yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan. Penggabungan metode ini disebut sebagai sintesis Gauss-Laplace yang saat ini dikenal dengan analisis regresi. Distribusi normal disebut pula dengan distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tahap ketiga yaitu tahap sosialisasi statistika dan perkembangan korelasi dan model statistik pada tahun 1920 sampai 1900. Pada tahun 1824, Adolf Quillet pada tahun 1796 sampai 1874 mempelajari peluang dan statistika berdasarkan perkembangan penelitian dari Joseph Fourier pada tahun 1768 sampai 1830. Quillet melakukan penelitian dengan menggunakan estimasi rasio Laplace pada rasio kelahiran dan kematian sebagai bagian dari data sensus penduduk yang lalu yang kemudian untuk direncanakan pada sensus berikutnya. Kemudian Quillet menghindari analisis probabilitas tentang ketidakpastian dalam estimasi dan pengukuran yang merupakan bagian yang melekat pada metode Laplace. Pada tahun 1870, perkembangan statistika meluas dari hanya bidang sosial dan bidang fisika menjadi bidang lain seperti ilmu perilaku dan peneliti-peneliti seperti Simon Denis Pesson pada tahun 1781 sampai 1840 dan Anthony Augustin Cournot pada tahun 1801 sampai 1877. Selama tahun 1880 sampai 1990 terjadi perkembangan statistika yang dilakukan oleh Francis Galton pada tahun 1882 sampai 1911. Francis Edgeworth pada tahun 1845 sampai 1926, Carl Pearson pada tahun 1857 dan 1936, dan George Ernst pada tahun 1871 sampai 1951. Galton dalam penelitiannya tentang heredity genius memunculkan ide tentang
regresi. Deskripsi tentang regresi dan distribusi disajikan ke dalam bentuk tabel dan diagram tentang diagram yang diperoleh dan dari tinggi anak terhadap rataan tinggi orang tuanya. Pada tahun 1888, Galton menemukan konsep korelasi. Penemuan Galton tentang regresi dan korelasi dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain. Dalam tahap ini diakhiri oleh penemuan Pearson dan kawan-kawannya, yaitu uji C kuadrat untuk tabel kecocokan menggunakan tabel kontingensi dan biometrika, yaitu merupakan jurnal statistika yang pertama. Kemudian tahap keempat yaitu tahap statistika modern pada tahun 1900 sampai 1950. Berdasarkan sintetis Gauss-Lipschitz pada tahun 1810 dengan penemuan Galton, Edgeworth, Pearson, dan Yule tentang regresi, tampak perkembangan teori inferensi statistika yang menggunakan pemikiran probabilistik secara sistematik untuk mengumpulkan, meringkas, dan menganalisis data ilmiah. Tahapan ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu tahap pertama dimulai pada tahun 1890 sampai 1920 yang dikenal sebagai periode Karl Pearson. Hasil yang diperoleh Pearson pada periode ini mencakup yang pertama, penemuan mengubah Poisson bersyarat oleh Hilbert Edward Soper pada tahun 1865 sampai 1930. Kemudian estimasi koefisien korelasi dengan metode kemungkinan maksimum jika distribusi marginalnya terbagi dengan halus secukupnya. Kemudian estimasi koefisien korelasi jika distribusi marginalnya tidak didefinisikan dengan lengkap. Kemudian estimasi parameter dengan metode Moment. Kemudian yang selanjutnya aplikasi teori distribusi normal pada masalah seleksi genetika. Dan yang terakhir beberapa langkah menuju teori estimasi dan uji tentang ketelitian dari perkiraan mengonstruksi tabel-tabel yang cocok. Kemudian periode kedua yaitu pada tahun 1921 sampai 1936 merupakan periode kedua pada tahapan statistika modern. Kemudian Ronald A. Fisher pada tahun 1890 sampai 1926 menemukan uji student atau statistik student yang merupakan perkembangan dari metode Pearson. Penemuan Fisher pada tahapan ini antara lain distribusi eksak dari perkiraan koefisien korelasi. Kemudian yang kedua, rekonsiliasi pendekatan model Mendelian dan biometrik dalam genetika. Kemudian yang ketiga, memperbaiki interpretasi tabel kontingensi. Dan yang keempat adalah teori umum estimasi dan inferensi. Kemudian tahap ketiga atau periode ketiga yaitu periode Neyman-Pearson yang menghasilkan penemuan-penemuan luar biasa, yaitu yang pertama menjelaskan teori inferensi, khususnya dasar pemikiran uji signifikansi dan pembenarannya. Neyman dan Fisher memperkenalkan 2 macam kesalahan yang perlu diperhitungkan dalam melakukan uji hipotesis dan menemukan lemma Neyman-Pearson, uji perbandingan kemungkinan, rumusan kuasa suatu uji hipotesis, dan batas-batas konfidensi. Selanjutnya, perkembangan statistika dan peluang berkembang sampai saat ini. Baiklah, demikian materi yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.